saw me from afar. You held me in my mother's womb, loved me, covered me, calling me your own, and now I'm home. Oh, and now I'm home. You catch me when I fall. You soothe me in my wandering, found me, carried me, welcome me back home. And I sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. You took my breath away. Standing here, no words to say. With all my heart, with all my strength, this anthem will I sing forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. You're worthy of 1,000 hallelujah. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way.
at the sky, wondering all of the things you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith. I'll stand on the mountain, flying high with the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life, till I finish the race. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way every day. I look up to the sky, wondering all of the things you've done in my life.
morning, church. Hey, hope you guys are doing well. Thank you so much for joining us on this online service. We're going to take this time, we're going to worship God. We're going to acknowledge that He is a good God. Despite of everything that is happening, we know that He is good and He has made all for good. So we're going to worship God together. And I hope you guys can worship together with us at your home. Let's go. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your ways every day. I look out the sky, wondering all the things you done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. Holding my faith, stand on the mountain, flying high on the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life, till I finish the race. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way every day. Look up to sky, wondering all the things you done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith, I stand on the mountain, flying high on the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life, till I finish the race.
call upon the name of Jesus. We call upon the name of Jesus. Oh, sing hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith, stand on the mountain, flying high on the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life till I finish the race. Two, four. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku ragu akan setiap langkahku dan rencanaku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Tak pernah Kau meninggalkan. Bersamamu, bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku ragu akan setiap langkahku dan
Engkau bersamaku, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau bahwa Kau Tuhan, Yesus. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau Wow, thank you so much worship team. We're so blessed to have you serve with us today. Saudara, kadang ketika jarak antara realita kehidupan kita sangat jauh dari apa yang Tuhan janjikan, atau bahkan menjadi semakin besar, kita menjadi begitu takut dan khawatir. Janjinya sepertinya seperti ini, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Tapi jika saudara merasakan hal itu, saudara tidak sendiri, karena Abraham pun merasakan hal yang sama, di mana janji Tuhan pada hidupnya adalah dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Tapi realita kehidupannya adalah dia menjadi semakin tua, dan in human logic semakin tidak mungkin untuk dia mempunyai keturunan. But you know what? As I analyze this story, I find this revelation that Abraham is closer to the fulfillment of the promise when he's 100 years old than when he's 30 or 40 years old, when everything still seems humanly possible. Untuk Abraham, semakin jauh jarak realita hidupnya dari janji Tuhan, justru semakin dekat ia kepada penggenapan janji itu dalam hidupnya. You see, God always works the complete opposite than how the world operates. Semakin terasa tidak mungkin janji Tuhan dalam hidupmu,
semakin dekat penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. The more impossible are things in your life, the greater the gap between the reality of your situation and what God has promised to you, the closer you are to the fulfillment of the promise. That is the good news that we have today, that our impossibility is a magnetic force for God's miraculous work. That He's not just a big fan of ordinary cases, but He is a big fan of extraordinary, impossible cases. Because only in those hard cases can He reveal more of Himself, more of His power, more of His glory, where men cannot take credit for themselves. Maka itu, as we're about to close this year, saya ingin encourage saudara with Isaiah 41 verse 10. It says, "Therefore, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Anda semakin dekat dengan janji Tuhan bukan karena Anda berusaha mendekati diri Anda kepada janji itu by trying to make it happen yourself, but because the God of the impossible is saying to you today, capitalized, I am with you. I am your God. I strengthen you. I help you. Through the possible battles, He has helped you. Through the impossible ones like this year, He has helped you as well, and He will continue to help you. Tahun ini adalah bukti bahwa kita sudah ada di akhir tahun melewati begitu banyak tragedi dan kesulitan yang kita pikir kita tidak bisa lewati sebelumnya. Because of a God who works miraculously in every seemingly unmiraculous, ordinary day of our daily lives. How? Through the everyday coincidences. Di setiap hari ada kekuatan yang baru, ada grace yang baru, yang sampai saat ini kita terima, sampai detik ini juga. And because of the big I am, every promise will come to pass in your life, no matter how far the gap between what you see and what you feel and what was promised to you. Amen. Let's pray. Lord, we thank you that you're the God of the impossible, that even when we feel so far away from your good promises, God, that we are closer than we think we are to the fulfillment of the promise because of you, because of the great I am. Maka itu kami tetap akan menantikan kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai setiap janji terlaksana dengan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. In Jesus' name we pray, Amen. Bagi saudara yang ingin memberi perpuluhan atau monthly giving, saudara bisa melakukannya ke Bank Mandiri di GJKI The Cost di 165 005 000 773. Dan juga kita akan mengadakan Christmas service tanggal 25 Desember jam 10.30 pagi. And also as part of the church, we would love to give Christmas hampers to our congregation. Jadi jika saudara belum registrasi, saudara bisa melakukannya ke bit.ly/TC Christmas Hampers. Dan juga itu case sensitive, jadi make sure saudara memperhatikan huruf besar dan kecilnya. And without further ado, let's welcome our pastor, Pastor Julian. Hai, shalom semuanya. Sangat senang bisa bertemu dengan kalian kembali minggu ini. Saya bersyukur kalau misalnya kalian sudah menonton apa yang saya bagikan minggu lalu, dan saya percaya itu akan memberkati kehidupan saudara-saudara. Minggu lalu saya membagikan sebuah firman yang berjudul A Reason to Rejoice. Our reason to rejoice, bahwa kita adalah warga negara surga, bahwa kita mempunyai seorang raja yang begitu peduli sama kita, bukan hanya raja yang penuh kuasa, tapi raja yang juga memanggil dirinya sebagai Bapa. Hari ini saya ingin membagikan sebuah lanjutan dari A Reason to Rejoice yang saya beri judul pada pagi hari ini adalah A Reason to Feel Safe. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah mengalami mungkin perlakuan tidak adil? Mungkin seseorang take advantage on you, diperlakukan semena-mena. Mungkin ini terjadi di dalam pekerjaan saudara, mungkin ini terjadi dalam kehidupan saudara, atau bahkan mungkin ini terjadi dalam keluarga saudara. Somehow saudara merasa bahwa
orang-orang tidak memandang saudara, bahwa saudara dipandang rendah, dipandang hina. Lalu kemudian saudara merasa marah, tapi di satu sisi tidak berdaya juga untuk menghadapi situasi ini. Saudara pun menjadi frustrasi, merasa putus asa karena ketidakberdayaan saudara, dengan berbagai macam alasan tentunya. Tapi jika ini yang pernah saudara alami, saya ingin membagikan sesuatu yang ditulis di dalam kitab Obadya. Bagaimana sebuah bangsa bernama Edom yang melakukan dan membiarkan perbuatan jahat terjadi kepada bangsa Israel. Bahkan mereka pun turut mengambil sebuah kesempatan di dalam kesempitan, saudara-saudara. Di dalam kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel, bangsa Edom pun turut ikut campur, saudara-saudara. Di Obadya ayat 11, Obadya itu hanya ada satu kitab. Di ayat 11 dikatakan, pada waktu engkau di sini adalah orang Edom, berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Bangsa Edom bukan hanya melihat dari kejauhan, bukan hanya terkesan membiarkan, bahkan mereka tidak menolong dan juga menjadi salah satu yang melakukan kejahatan kepada bangsa Israel. Lalu dilanjutkan, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Wow, bangsa Edom bukan hanya melakukan perbuatan jahat, bahkan mereka pun bersukacita ketika bangsa Israel atau keturunan Yehuda sedang menghadapi musibah. Dilanjutkan di ayat berikutnya, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Mereka bahkan mengambil keuntungan, saudara-saudara, dengan cara merenggut kekayaan bangsa Israel pada hari sialnya. Lalu dikatakan, janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Ini yang dilakukan oleh bangsa Edom kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sedang ditawan di negara Babilonia, di kerajaan Babilonia. Dan bangsa Edom mengetahui hal ini. Lalu mereka pun mengambil keuntungan dari apa yang sedang terjadi. Ada beberapa perbuatan tidak adil atau keji yang dilakukan oleh bangsa Edom yang tadi kita baca. Yang pertama, mereka melihat apa yang terjadi, yaitu bangsa-bangsa lain mencuri dari apa yang ditinggalkan oleh bangsa Israel karena ditawan oleh Babylon. Mereka bukan hanya diam, bukan hanya tidak menolong, bahkan mereka bergembira, saudara-saudara. Mereka bersukacita melihat kesialan yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka membual, mereka berbicara besar, dan berkata bahwa memang sudah sepantasnya hal buruk ini terjadi kepada bangsa Israel. Bahkan, saudara-saudara, mereka turut menjarah kekayaan bangsa Israel di masa-masa sulit ini. Seperti orang yang sudah jatuh dari tangga, mereka pun tertimpa dari tangganya. Itu yang dialami oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Dan bahkan yang lebih parahnya adalah, bahkan ketika ada beberapa orang Israel yang mencoba untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri, saudara tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Edom? Mereka menghalang-halangi dan menangkap orang-orang Israel ini, lalu diserahkan kepada musuh. Sebuah ketidakadilan, sebuah tindakan yang seakan-akan take advantage, saudara-saudara. Mungkin ini pernah saudara alami. Mungkin di dalam pekerjaan saudara merasa bahwa perbuatan baik saudara seakan-akan sedang diinjak-injak. Saudara merasa ada kejadian-kejadian yang tidak adil di dalam kehidupan saudara. Saudara bertanya, mengapa semua ini terjadi? Ini nggak adil. Saudara kecewa, saudara marah, saudara sedih, dan bahkan seringkali saudara merasa tidak berdaya. Saudara ingin membalas, tapi saudara tidak punya kekuatan. Bukan itu saja, saudara. Mungkin saudara pernah dengar ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa janganlah balas. Tapi firman Tuhan di Roma 12 ayat 19 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan,
firman Tuhan. Wow. Tuhan berjanji bahwa dia tidak tinggal diam, saudara-saudara. Tuhan berkata bahwa dia tidak buta, bahwa dia tidak menutup mata melihat ketidakadilan yang terjadi. Bahwa Tuhan berkata akan ada pembalasan yang dialami. Dan ini yang dialami oleh Edom, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, seperti yang bangsa Edom lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saya bukan sedang mengajarkan bahwa Tuhan ini sedang mengarahkan kita untuk menunggu balas dendam, saudara-saudara. Bukan itu yang saya ingin tekankan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa Tuhan itu tidak buta loh. Bahwa Tuhan itu nyata dan Tuhan melihat ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam ketika bangsa Israel diperlakukan semena-mena oleh bangsa Edom. Bahwa bangsa Edom bukan hanya berdiam diri dari jauh dan tidak menolong, bahkan mereka take advantage dari apa yang sedang terjadi, saudara-saudara. Ayat di Roma tadi diawali di ayat 17 dengan ayat ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Bahwa ketika ada orang atau ketika ada pihak-pihak yang memperlakukan tidak adil dalam kehidupan saudara-saudara, jangan balas dengan kejahatan. Walaupun mungkin saudara sanggup, mungkin saudara mampu, mungkin saudara mempunyai kuasa. Janganlah rencanakan untuk membalas kejahatan tersebut, saudara-saudara. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Inilah yang Tuhan maksud dengan shalom. Bahwa Tuhan pun ingin kita hidupnya tenang, saudara-saudara. Bahwa hidup kita hanya dengan kebaikan. Kenapa Tuhan katakan baru di ayat 19-nya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab pada tertulis pembalasan itu adalah hakku, saudara-saudara. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Obaja adalah kitab paling singkat di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara. Ini hanya terdiri dari 1 pasal dan terdiri dari 21 ayat. Jadi kalau saudara mau baca, ini cepat sekali, saudara-saudara. Tak hanya dalam beberapa menit kita bisa selesaikan 1 kitab di dalam Perjanjian Lama. Obaja adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menegur bangsa Edom atas perbuatannya kepada bangsa Israel. Minggu lalu saya membagikan tentang kewarganegaraan surga, bahwa kita adalah umat milik Allah. Bahwa kehidupan kita dilindungi oleh Dia dan dijamin oleh Dia. Bahwa Dialah yang memelihara kehidupan kita. Segala keamanan, segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan kita, Dia yang bertanggung jawab. Maka itu kita mempunyai sebuah alasan untuk bersuka cita. Hari ini saya ingin melanjutkan pemikiran tersebut, saudara-saudara, mengenai kewarganegaraan surga yang kita miliki. Mengenai kita adalah umat kepunyaan Dia, dan Dia yang mengambil tanggung jawab untuk kehidupan saudara dan saya. Di dalamnya termasuk perlindungan dan keamanan saudara-saudara dan saya. Kenapa saya bagikan tentang kewarganegaraan surga di bulan Desember ini? Karena sebentar lagi kita akan menantikan, kita akan merayakan kelahiran Raja kita. Maka itu saya berharap saudara dapat mengerti apa artinya memiliki atau menjadi warga Raja Damai. Tahukah saudara-saudara mengapa Tuhan mengutus seorang nabi untuk menegur bangsa Edom dan perbuatan mereka? Sebab bangsa Edom, walaupun banyak bangsa lain yang take advantage terhadap bangsa Israel, tapi bangsa Edom adalah bangsa yang istimewa, saudara-saudara. Sebab bangsa Edom dan bangsa Israel ada hubungan darah, saudara-saudara. Bangsa Edom, jika kita pelajari, mereka sebenarnya adalah keturunan dari Esau. Sedangkan bangsa Israel adalah keturunan dari Yakub, saudara-saudara. Mereka ini adalah saudara kandung, kakak adik, anak kembar, saudara-saudara. Saya tunjukkan di kitab Kejadian pasal 25. Dikatakan berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Menarik bukan? Ayahnya mempunyai seorang istri yang mandul. Ishak pun mempunyai seorang istri yang mandul, saudara-saudara. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung.
Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah atau Edom. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara perhatikan, sejak di kandungan Ribka, ibu mereka, sudah ada peperangan antara Esau dan Yakub. Sudah ada sebuah penolakan atau rasa benci yang tidak natural, saudara-saudara. Dan dikatakan di Kejadian 32, setelah ini terjadi bahwa akan ada yang tua akan menjadi hamba, yang satu akan lebih kuat. Kita akan lihat bagaimana Esau kemudian akan berkembang menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Edom. Dikatakan di Kejadian 32, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Lalu dilanjutkan Kejadian 36, dikatakan inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom, saudara-saudara. Jadi, bangsa Edom, ketika mereka sedang take advantage kepada bangsa Israel, ini bukan hanya sebuah bangsa yang mencuri kesempatan dalam kesempitan, tapi ini seakan-akan menggambarkan ada sebuah balas dendam, ada sebuah kebencian yang tidak natural, kebencian yang bahkan sejak mereka ada di kandungan ibunya yang turun-temurun, saudara-saudara. Tapi yang menarik, ada sebuah perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal 23. Dikatakan demikian, "Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu." Walaupun bangsa Edom terus memperlakukan tidak adil kepada bangsa Israel, tapi Tuhan berkata, jangan kau perlakukan keji. Jangan kau menganggap keji, sebab dia saudaramu. Bahkan ketika Mazmur 137 mencatat, dikatakan demikian, "Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya." Bahwa bangsa Edom benar-benar ingin memusnahkan bangsa Israel. Bahwa Esau dengan keturunannya benar-benar ingin menghancurkan Yakub dan keturunannya. Tapi Tuhan katakan, dia saudaramu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Maka itu ketika kita mempelajari cerita Esau dan Yakub, kita mungkin dapat memahami mengapa bangsa Edom begitu membenci bangsa Israel, yaitu keturunan dari Yakub. Ada dua kejadian yang signifikan yang saya percaya saudara sudah pernah dengar dan saudara pun tahu. Kenapa Esau begitu marah terhadap Yakub? Yang pertama adalah ketika Yakub membeli hak kesulungan Esau dengan semangkok kacang merah. Yakub memperdaya Esau untuk menjual hak sulungnya, anak sulungnya, hanya dengan satu mangkok kacang merah. Wah, mungkin Esau pas masa itu, pas dia lagi lapar, dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Dia tidak sadar apa dampaknya. Tapi setelah itu, dia mengerti bahwa dia telah ditipu oleh adiknya sendiri. Ada sebuah rasa marah. Dan kejadian yang kedua adalah ketika Yakub mengambil berkat anak sulung yang diberikan oleh Ishak, yang seharusnya menjadi milik Esau. Yakub kembali menggunakan tipu daya untuk mengelabui Ishak dan mencuri berkat anak sulung tersebut. Jadi sedikit banyak saya cukup mengerti. Saya mungkin merasa ya cukup wajar mengapa bangsa Edom begitu membenci bangsa Israel dan ingin melihat kehancuran dari bangsa Israel. Tapi yang menarik adalah bagaimana respons Tuhan kepada bangsa Edom. Ketika Tuhan melihat seluruh ketidakadilan ini, ketika Tuhan melihat bagaimana bangsa Edom semena-mena terhadap bangsa Israel, ketika dia melihat bagaimana bangsa Edom bukan hanya diam dan tidak menolong, bahkan membantu negara-negara lain, bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan bangsa Israel, ini yang dikatakan Tuhan di ayat pertama dari kitab Obadya. Penglihatan Obadya
Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Bahwa Tuhan mengirimkan bangsa-bangsa untuk memerangi bangsa Edom. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Mereka literally, saudara-saudara, mereka tinggal di liang-liang batu, di lubang-lubang di pegunungan, tempat tinggi. Sebagai gambaran kecongkakan bahwa mereka lebih tinggi, mereka memandang rendah bangsa Israel. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Ini adalah gambaran bangsa Israel, burung Raja Wali yang Tuhan sering tunjukkan kepada bangsa Israel. Dikatakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Tuhan berkata, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, bangsa Edom. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan Tuhan lanjutkan di ayat 8. Bukankah pada waktu itu, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Saudara-saudara, jika saudara mempelajari tentang bangsa Edom, tentang arkeologi atau history, tentang Middle East, tentang Edom, kita akan temukan bahwa ternyata orang-orang Edom ini adalah orang-orang bijak dari timur, saudara-saudara. Yang Salomo suka pakai bahwa di mana siapakah yang dapat mengalahkan hikmat dari orang timur dan orang Mesir. Orang timur ini salah satunya adalah bangsa Edom. Jadi Edom ini bukanlah orang-orang biasa, saudara-saudara. Tapi Tuhan berkata, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, Dia akan membalas semua perbuatan keji dari bangsa Edom. Tuhan akan mengirimkan bangsa-bangsa lain kepada bangsa Edom untuk memerangi mereka. Atas kesombongan dan kecongkakan mereka, Tuhan akan jatuhkan mereka, dan Tuhan akan rendahkan mereka. Bahkan Tuhan akan melenyapkan kebijaksanaan yang ada di antara mereka, dan membuat nama mereka lenyap untuk selama-lamanya. Dan ini sudah terjadi, saudara-saudara. Sekarang sudah tidak ada lagi bangsa Edom di muka bumi ini. Ini yang Tuhan lakukan kepada bangsa Edom yang menjadi musuh dari bangsa Israel. Ini yang Tuhan lakukan ketika ada sebuah bangsa yang memperlakukan bangsa Israel, umat pilihannya, dengan semena-mena, mengambil keuntungan ketika bangsa Israel sedang tertindas. Inilah perlindungan Tuhan bagi umat pilihannya, warga negara surga, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Hari ini jika saudara-saudara sedang mengalami perlakuan tidak adil, sedang mengalami perbuatan semena-mena, ketahuilah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tidak tinggal diam. Tahun ini kita berbicara mengenai shalom, damai sejahtera dari Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Dan tidak dapat dihindari, saudara-saudara. Ada kejadian-kejadian yang seakan-akan bertolak belakang dari shalom yang dijanjikan Tuhan. Ada kejadian-kejadian yang seakan-akan bagaimana caranya saya bisa dapat mengalami shalom. Namun ketika saya mengetahui cerita ini di dalam Obadjah, saya mendapatkan shalom, saudara-saudara. Cukup menarik, agak lucu ya. Kemarahan Tuhan atas bangsa lain memberikan saya sebuah perasaan tenang, sebuah perasaan dilindungi, sebuah perasaan diinginkan, perasaan dibela, perasaan damai sejahtera. Mungkin ini seperti yang pernah dialami, atau mungkin yang saudara lakukan untuk anak-anak saudara. Ketika anak-anak saudara diperlakukan tidak adil oleh orang lain, ketika anak saudara masih kecil dan mereka melindungi diri mereka sendiri, saudara sebagai bapak yang mengasihi anaknya, sebagai orang tua yang begitu sayang terhadap anaknya, pasti saudara yang akan membela. Saudara yang akan memarahi, menegur orang tersebut, orang-orang yang melakukan tidak adil. Saudara yang akan pasang badan, mewakili anak saudara, untuk menjaga kesejahteraan saudara, untuk menjaga kesejahteraan anak saudara. Ini dilakukan terlepas, saudara. Mungkin setelah saudara dengar ceritanya, anak saudara sendiri yang salah, saudara akan tegur, tapi hal pertama yang saudara lakukan, saudara akan maju dan merebuke orang-orang yang menjahati anak-anak saudara. Ada perasaan damai yang muncul ketika saya sebagai seorang anak dilindungi oleh bapak saya. Ada sebuah perasaan bahwa saya dipedulikan, bahwa saya tidak dibiarkan,
bahwa saya ini adalah kepunyaan dari seseorang yang begitu mengasihi saya. Tapi apakah berarti Tuhan mengajarkan kita untuk mempunyai hati yang membalas? Bukan itu, saudara-saudara. Tentu tidak. Cerita ini bukan menjadikan kita sebagai orang seperti orang sombong yang punya backingan dan lalu akhirnya mencari-cari masalah karena kita tahu bahwa kita akan selalu dibela. Bukan begitu, saudara-saudara. Cerita mengenai bangsa Edom dan bangsa Israel ini sudah saya sebutkan tadi bahwa ini adalah sebuah perasaan benci yang tidak natural, saudara-saudara. Bahwa cerita ini bukan hanya ingin menunjukkan bahwa Tuhan ingin membela saudara, tapi ada sebuah gambaran yang lebih dalam, ada sebuah bayangan yang tersembunyi. Karena sudah lewat ratusan tahun, masa sih keturunan Esau masih membenci keturunan Israel, keturunan Yakub? Masa sih dari sejak lahirnya Esau dan Yakub itu yang sudah 1000 tahun sampai kejadian di Obaja ini masih bisa terjadi? Aneh sekali kalau perasaan benci itu nggak hilang-hilang, saudara. Ada sebuah hal supernatural yang tidak biasa. Sebab ini bukanlah gambaran mengenai pertengkaran antara dua manusia. Ini adalah mengenai gambaran, mengenai perperangan antara keturunan Tuhan dengan keturunan si musuh. Betul, saudara-saudara. Bapa menggunakan terminologi bahwa dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan Bapa juga menggunakan terminologi Bapa tersebut kepada musuh kita, si iblis. Saya tunjukkan di Yohanes pasal 8. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak lama dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebagaimana Yakub menjadi bapa dari bangsa Israel dan Esau menjadi bapa dari bangsa Edom, demikian Tuhan melihat situasi ketidakadilan yang terjadi atas kehidupan anak-anaknya. Bahwa ada seorang bapa si iblis, saudara-saudara, yang mencoba menghancurkan kehidupan kita. Maka itu kita lihat kehidupan bangsa Edom, perlakuannya terhadap bangsa Israel. Tercermin seperti apa yang dilakukan oleh si pencuri. Mereka datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah yang ingin dilakukan oleh bangsa Edom kepada bangsa Israel. Bahwa kecongkakan atau kesombongan yang ditunjukkan oleh bangsa Edom adalah kesombongan yang sama yang ditunjukkan oleh bapa pendusta, yaitu si iblis dan anak-anaknya. Apa itu, saudara-saudara? Mereka berkata bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan dan mereka dapat menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Tanpa kita sadari, ini juga alasan mengapa orang-orang sering menolak Yesus, saudara-saudara. Mereka menolak adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab mereka merasa bahwa mereka ingin menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Bahwa mereka lebih mampu menjaga kehidupan mereka dibandingkan mereka harus tunduk kepada sebuah pribadi yang bahkan mereka tidak bisa lihat. Tanpa sadar ini sebenarnya membawa mereka ke dalam kehancuran, saudara-saudara. Dikatakan di 1 Petrus 5. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Wow. Bangsa Edom bukanlah hanya sebuah pribadi, bukan mengenai bos kita, saudara-saudara. Walaupun kita bisa mendapatkan damai sejahtera ketika kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa tinggal diam ketika ketidakadilan sedang terjadi. Bahwa Tuhan tidak bisa tinggal diam ketika bahwa anak-anaknya sedang dilukai. Tapi ada sebuah gambaran yang lebih dalam. Bahwa Tuhan tidak bisa tinggal diam ketika si musuh sedang mencoba menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Ketika si musuh sedang mencoba membinasakan masa depan saudara dan saya. Bahwa Tuhan harus ikut campur. Bahwa Tuhan harus tolong anak-anaknya. Maka itu dikatakan di 1 Petrus tadi, dilanjutkan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu, katanya. Wow, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mereka hanya cuma ngomong doang, saudara-saudara. Mereka cuma terlihat menakutkan. Tapi sebenarnya mereka tidak mempunyai kuasa. Mereka tidak mempunyai kekuatan. Mereka tidak mempunyai final say untuk menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tidak punya kuasa tersebut. Maka itu dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kesulitan yang saudara hadapi, penderitaan yang saudara hadapi, bukan hanya saudara yang mengalami. Si musuh sedang mencoba menghancurkan begitu banyak saudara-saudara kita. Bahwa kita mengalami ini semua. Maka itu jangan pernah berpikir, saudara-saudara, bahwa Anda hanya sendirian. No, ada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Maka itu kuatkanlah imanmu. Kenapa? Sebagaimana Tuhan telah menolong mereka, maka Tuhan pun dapat menolong saudara. Maka itu ketika kita membaca cerita tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita mendapatkan kekuatan, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan setia, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, bagaimana Dia yang mempunyai kuasa. Maka itu dikatakan di ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia. Dialah sumber segala kasih karunia. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dia akan beri kekuatan. Kenapa, saudara-saudara? Sebab dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Musuh kita tidak mempunyai kuasa, mereka berpikir mereka dapat menghancurkan kehidupan kita, tapi dia tidak mempunyai kuasa untuk have the final say. Our God has the final say. Maka itu walaupun si musuh terlihat kuat dan sangar seperti singa yang sedang mengaum-ngaum, tapi ketahuilah, kuasa itu ada di tangan Tuhan. The battle belongs to the Lord. And He have won the battle, saudara-saudara. Dia sudah memenangkan peperangan itu. Ketahuilah bahwa setiap kesulitan dan penderitaan yang Anda alami, Anda tidak sendirian. Sebab itu kita dapat sama-sama bersandar kepada satu sama lain untuk saling menguatkan. Sekarang kita mengerti, bukan? Bagaimana dan mengapa alasan Tuhan ingin menghancurkan bangsa Edom. Sebab bangsa Edom adalah gambaran permusuhan antara dia dengan si penguasa dunia ini, yaitu iblis, saudara-saudara. Antara keturunan dari Tuhan, warga negara surga, dengan keturunan dari si musuh, si iblis, saudara-saudara. Sebentar lagi saya akan tutup, tapi ada sebuah ayat menarik di Maleakhi 1. Dikatakan demikian, ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Nabi Maleakhi. Ini adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Tuhan benci, saudara-saudara, Esau karena gambaran dari si iblis. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Hanya ada penghukuman dan penghakiman bagi musuh Tuhan. Hanya ada penghukuman dan penghakiman bagi setiap orang, setiap keturunan dari si iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Anak-anak dari Tuhan. Tuhan membenci Esau dan Tuhan mengasihi Yakub. Bahwa permusuhan yang tidak natural ini ternyata lebih dalam gambarannya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, hari ini saya bukan ingin mengajarkan saudara-saudara untuk membenci musuh saudara. Sebab itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Saya bukan ingin mengundang saudara untuk membalas perbuatan orang-orang yang tidak adil kepada kehidupan saudara. No, Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin saat ini ketika saudara mendengar cerita saya, saudara sudah mulai membayangkan teman saudara, rekan kerja, atau bahkan keluarga. Tapi bukan itu yang saya maksud, saudara-saudara. Saya bukan menginginkan saudara untuk mengharapkan balasan ke atas kehidupan mereka. Bukan itu. Tapi yang saya berdoa, saya doakan dan saya harapkan dari saudara adalah saudara bisa mendapat menerima damai sejahtera tersebut, bahwa Tuhan tidak tinggal diam, bahwa Tuhan membela kehidupan saudara, bahwa Tuhan melihat dan mendengar, dan Tuhan bertindak, bahwa kata-kata tadi pembalasan adalah hak dari Tuhan, itu bukan hanya kata-kata klise, bahwa Dia serius Tuhan. Tuhan serius dalam perkataannya itu. Dan bukan itu saja. Bahkan Tuhan akan memulihkan kondisi saudara-saudara seperti yang diceritakan di kitab Obadja. Di Obadja ayat 17 dikatakan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Tuhan berkata bahwa keturunan Yakub akan tetap memiliki tanah miliknya. Setelah semua kejadian buruk yang dialami oleh mereka, namun Tuhan akan mengembalikan dan memulihkan semuanya. Tahukah saudara bahwa Sion berbicara mengenai Yesus?
Sion berbicara mengenai kota Allah. Sion berbicara mengenai kerajaan Allah. Saat ini kita melihat banyak musibah yang terjadi di dunia ini. Banyak ketidakadilan yang sedang terjadi. Tetapi di saat yang bersamaan, Tuhan sedang memulihkan gerejanya, yaitu Sion. Bahwa Tuhan sedang meluputkan orang-orang di Sion, warga negara surga. Bahwa saudara dan saya akan dihindarkan. Bahwa pemulihan akan kita alami. Bahkan pemulihan itu terjadi pertama kepada kita orang-orang percaya. Maka itu datanglah mendekat kepada Tuhan. Janganlah hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Agar saudara bisa mendapatkan kekuatan dan bisa mendengar janji Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Saya mau tutup dengan sebuah pemikiran yang menarik yang dikatakan oleh Maliaki di pasal 1 tadi. Dikatakan, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Setelah kita mendengar dan melihat apa yang terjadi di dalam kitab Obajah, saya percaya saudara dan saya sama-sama bisa mengerti mengapa Tuhan membenci Esau. Bukan hanya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Edom, bukan hanya mengenai bayangan yang dicerminkan oleh kehidupan Esau, tapi ada sebuah hal yang lebih mendalam kembali, bahwa Tuhan benci Esau. Tapi yang bikin saya nggak habis pikir, saudara-saudara, adalah perkataan tadi, namun aku mengasihi Yakub. Saya bingung kenapa Tuhan mengasihi Yakub. Karena jujur, kalau tadi kita lihat akar permasalahan permusuhan dari Esau dan Yakub, secara mata manusia, itu atas perbuatan Yakub. Bahwa Yakub mengelabui Esau untuk menjual hak kesulungannya. Bahwa Yakub memperdaya Ishak untuk mencuri berkat hak sulung yang seharusnya didapatkan oleh Esau. Jadi di mata manusia, harusnya Yakublah yang berbuat salah. Ini ada sebuah plot twist, saudara-saudara, yang cukup mengagetkan. Saya nggak habis pikir kenapa Tuhan berkata, namun aku mengasihi Yakub. Tapi ketika saya melihat di dalam makroskopis, di dalam perspektif helikopter dari atas, saudara-saudara, mengambil beberapa langkah mundur, melihat dari jauh, ternyata saya mendapatkan satu hal. Yakub, walaupun dia melakukan kesalahan, walaupun dia seringkali gagal dan kembali gagal di dalam tingkah lakunya, tapi tidak pernah berhenti-henti. Yakub kembali kepada Tuhan. Yakub kembali melakukan apa yang Tuhan inginkan, bahwa hidupnya benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan. Sekarang saya mulai mengerti yang namanya kasih karunia, saudara-saudara. Truly undeserved favor, unmerited love, unconditional, bahwa kebaikan yang tidak semestinya diterima, tapi diterima oleh Yakub, diterima oleh saudara dan saya. Harusnya hukuman, harusnya penghakiman yang kita pantas terima, tapi Tuhan tidak berikan itu semua. Tapi Tuhan berikan kasih sayang, Tuhan berikan pengampunan, Tuhan tutupi pelanggaran kita. Saya mengerti, maka itu saya hanya bisa bersuka cita. Now I know I have a reason to feel safe. Walaupun saya setiap kali merasa I do not deserve that protection, bahwa saya tidak layak, saya tidak cukup baik untuk menerima perlindungan itu. Tapi now I know, I have a reason now to feel safe. Truly, because He loves me, His people. He loves me, His child, anak kebanggaannya. Sebab itu, kita akan terus baca cerita mengenai Yakub. Kalau saudara baca, bagaimana dia jatuh bangun di dalam hubungannya dengan Tuhan. Bahwa dia walaupun telah melakukan berbagai perbuatan tidak benar di mata manusia, namun dia selalu kembali kepada Tuhan. Dan bagaimana dia selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Esau, saudara-saudara. Sejak dari awal, dia memandang rendah hak kesulungan yang dia miliki, saudara-saudara. Sejak dari awal, dia yang setuju untuk menjual apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia hanya mengejar berkat. Maka itulah kesombongan dan kecongkakan yang dia miliki, mencerminkan bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan, bahwa setiap pemberian kasih karunia Tuhan dia tidak butuh, bahwa dia adalah Tuhan atas dirinya sendiri.
Inilah gambaran dari keturunan si musuh, saudara-saudara. Hari ini, saya ingin memberikan sebuah undangan kepada saudara. Apakah saudara selama ini merasa bahwa diri saudara tidak memerlukan Tuhan? Apakah saudara merasa bahwa saudara adalah Tuhan atas kehidupan saudara sendiri? Bahwa tidak mungkin Tuhan lebih berkuasa? Bahwa saudara bisa melewati kehidupan ini dengan kekuatan saudara sendiri? Jika saudara merasa demikian, saya berdoa agar cerita dari bangsa Edom dapat membuka mata hati saudara, dapat membuka pikiran saudara, bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diam, bahwa Tuhan kita adil dan bijaksana di dalam menjatuhkan berkat dan juga penghukuman bagi orang-orang yang di luar dari Dia. Saya bukan ingin menakut-nakuti saudara, tapi saya ingin mengundang saudara, jika saudara ingin menerima perlindungan seorang bapa yang mengasihi anaknya, saya ingin melemparkan undangan ini untuk saudara menerima Yesus. Saya boleh undang saudara untuk pejamkan mata, tundukkan kepala, dan saya ingin berdoa bagi saudara. Bapakku yang begitu baik, Allah yang begitu adil, Allah yang begitu bijaksana. Cukup menarik Bapa, dari sebuah cerita mengenai bagaimana Engkau menjatuhkan hukuman kepada bangsa lain, itu dapat memberikan sebuah damai sejahtera kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tapi hari ini Bapa, saya ingin melemparkan sebuah undangan bagi teman-teman yang ingin menerima Engkau, yang menerima Engkau sebagai Raja atas kehidupan mereka, bahwa mereka ingin menerima sebuah Tuhan, seorang Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka bukanlah Tuhan atas kehidupan mereka. Jika saudara ingin menerima Tuhan, saya ingin undang saudara untuk letakkan tangan kanan di dada saudara dan ikuti doa saya ini, boleh di dalam hati, boleh secara lantang. Bapa, ampuni dosa-dosaku. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Terima kasih untuk segala pengampunan dosamu. Terima kasih untuk segala pengampunan dan penebusan atas kesalahanku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Yesus. Saya percaya jika saudara mendoakan hal tersebut, saudara sudah mengambil bagian di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, saya ingin mendoakan saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami apa yang tadi saya ceritakan. Perlakuan tidak adil, perlakuan semena-mena, perlakuan tertindas, perlakuan tidak fair. Dan saudara bingung, saudara merasa tidak berdaya, saudara serba salah, pingin balas tapi tertuduh, ada penuduhan. Saya mau katakan, jangan balas saudara-saudara. Jangan rencanakan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Berikanlah salam damai kepada orang-orang tersebut. Saya ingin mendoakan bagi saudara-saudara yang mengalami hal ini. Mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa Engkau yang tidak tinggal diam, Bapa Engkau yang begitu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa inilah sebuah keuntungan, sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh warga negara surga, anak-anak kesayangan-Mu, bahwa Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Maka itu Bapa, aku berdoa Bapa, setiap lutut yang mulai goyah Tuhan, bahwa setiap pikiran yang mulai lelah Tuhan, yang merasa tertindas Tuhan, aku berdoa ada kekuatan daripada-Mu Tuhan. Engkau yang mengokohkan Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan mereka Tuhan, Engkau yang menjaga Tuhan, bahwa akan ada pemulihan di dalam nama Yesus, akan ada restorasi, bahwa Engkau akan membalikkan segalanya Tuhan, bahwa ada kemenangan. Apapun senjata yang telah diciptakan melawan kami Tuhan, tidak akan berhasil Tuhan. Kami akan melihat kemenangan tersebut Tuhan, because the battle belongs to you Jesus. Hari ini juga saya ingin mendoa berkat sebagai doa tutup bagi kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita. Semua ini terjadi ketika kita mengambil bagian di dalam Yesus, bahwa kita dipandang sebagai keturunan Abraham. Maka itu yang tadi kita baca, bagaimana Tuhan memperlakukan bangsa Israel dari musuh-musuhnya, Tuhan melakukan juga kepada kita. Maka itu dikatakan doanya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan berjalan bersama dengan saudara-saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau ingin memberkati kami Tuhan, kemanapun kami berada Tuhan. Engkau yang berjalan mendahului kami Tuhan. Engkau yang berjalan dan membela kami Tuhan. Engkau yang berjalan Tuhan dan melindungi kami Tuhan. Bahwa Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Wajah-Mu menyinari kami Tuhan. Dan Engkau tidak berpaling kepada kami Tuhan. Wajah-Mu dan mata-Mu, muka-Mu Tuhan,
melihat kepada kami, bahwa Engkau begitu mengasihi dan sayang kepada kami. Berkat-Mu Tuhan bukan hanya kepada kami Tuhan, tapi Engkau memberkati bahkan sampai ke keturunan 1000 Tuhan. Bahwa anak-anak kami dan cucu kami Tuhan, Engkau akan pelihara Bapa. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan, atas janji-Mu ini Tuhan. Maka itu saudara-saudara, terimalah damai sejahtera ini, ada shalom. Apapun yang saudara kerjakan akan dijadikan berhasil. Bahwa Tuhan akan melindungi saudara dari mara bahaya, dari malapetaka, dari apapun yang sedang mencoba menyandung kaki saudara. Hari ini berkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pikiranmu, diberkatilah your mental health. Akan ada tidur yang nyenyak. Di dalam nama Yesus, shalom, shalom, grace, grace. Amen. I'll see you next week. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku ragu akan setiap langkahku dan rencanaku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus Kau Tuhan. Oh, Yesus Kau pengharapanku hanya dalam Kristus, kekuatanku dalam hadirat-Mu. Yesus, ku berserah
You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Kaulah bagian terindah bagiku, takkan ku goyah, aman dalam tanganmu. Yesus ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tak ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus. Janjimu kekal selama-lamanya, Kau Tuhan yang setia. Mataku tertuju padamu. Janjimu kekal selama-lamanya, Kau Tuhan yang setia. Mataku tertuju padamu. Janjimu kekal selama-lamanya, Kau Tuhan yang setia. Mataku tertuju padamu. Jesus my God.